Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Keduduk Info ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengasah mata pisau dengan benar menurut saya ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk topik pembahasan, saya akan memperlihatkan pisau yang saya gunakan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pisau yang saya gunakan sekarang baru saya pakai sekitar 6 kali menebas. Nah teman-teman, dalam mengasah mata pisau ada 3 cara yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Yang pertama dengan menggunakan mata gerinda yang kita gunakan dengan mesin rumput, dan yang kedua menggunakan kikil. Nah, kikil seperti ini ya teman-teman, atau kikil yang sejenisnya yang lebar daripada ini bagus juga. Nah, saya tunjukkan ya teman-teman, kikil segitiga. Dan yang ketiga ya teman-teman, dengan menggunakan batu asah. Nah teman-teman, di antara 3 cara mengasah mata pisau ada kelebihan dan kekurangannya. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagaimana kekurangan dan kelebihannya di antara 3 cara mengasah mata pisau yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana cara bentuk asah mata pisau yang benar menurut saya ya teman-teman. Mungkin bagi pemula ataupun bagi senior yang sudah mengetahui. Nah, di dalam mengasah mata pisau, menurut saya teman-teman, menurut saya yang benar, menurut pengalaman, dan saya juga tanya-tanya sama teman-teman yang lain yang menggunakan mesin rumput. Nah, dalam mengasah mata pisau ya teman-teman, saya akan tunjukkan bagaimana potongan mata pisau yang bagus itu. Nah, kita pertama membeli mata pisau pas baru ya teman-teman, pasti mata pisau itu memiliki sudut persegi ya teman-teman, petak. Nah, sebelum teman-teman menggunakan mata pisau tersebut, alangkah baiknya menurut saya teman-teman harus mengasah bagian perseginya ini ya teman-teman, menjadi seperti ini ya teman-teman. Ya, ini karena saya menggunakan tergolong baru 6 kali penebasan saya gunakan. Bisa teman-teman coba nanti kalau memakai mata pisau dengan asah seperti ini ya teman-teman. Saya akan memperlihatkan pengasahan mata pisau saya yang lama. Nah seperti ini ya teman-teman, ini mata pisau yang sudah sering saya gunakan. Nah kalau teman-teman mengasah mata pisau ujungnya bisa bulat seperti ini. Nah seperti ini. Nah, karena lebih efisien kalau kita gunakan asahan mata pisau bulat seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman, perlu teman-teman perhatikan mengasah mata pisau itu, teman-teman harus memperhatikan jarak di antara lubang ini ya teman-teman. Teman-teman kalau mengasah mata pisau, kalau sama besar dari tengah sini ke sini dan sini ke sini, itu keseimbangannya lebih bagus ya teman-teman. Karena kalau teman-teman mengasah mata pisau itu kalau panjang sebelah, nanti penggunanya akan baling ya teman-teman. Baling kalau istilahnya dalam bahasa kampung saya, baling. Istilahnya penggunaannya tidak seimbang. Jadi getaran mesin itu lebih kencang ya teman-teman, lebih kuat getarannya kalau kita mengasah mata pisau itu tidak rata atau tidak seimbang. Karena penggunaan mata pisau yang seimbang akan lebih enak dipakai ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita tidak memperhatikan keseimbangan mata pisau, pasti kita menggunakan mesin itu cepat pegal ya teman-teman, karena getarannya itu sangat kuat dan jari jemari kita ini pasti cepat pegal atau kram ya teman-teman. Jadi alangkah bagusnya kalau kita mengasah mata pisau itu, alangkah lebih baiknya kita memperhatikan keseimbangannya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan 3 cara mengasah mata pisau, kekurangan dan kelebihannya. Nah teman-teman, dari 3 cara tadi
ada cara mengasah mata pisau menggunakan mata gerinda ya teman-teman. Mata gerinda yang saya gunakan untuk mengasah mata pisau biasanya seperti ini. Nah, ini mata gerinda seperti ini, bukan saya mengasahnya pakai gerinda ya teman-teman, cuman saya hanya menggunakan matanya saja dan saya pasang ke ujung mesin rumput. Nah teman-teman, biasanya saya menggunakan mata gerinda ini hanya untuk membentuk ujung ini teman-teman. Jadi saya setelah ujungnya saya bentuk, saya tidak menggunakan mata gerinda lagi ya teman-teman. Yang sering saya gunakan setelah menggunakan mata gerinda setelah ujungnya terbentuk ya teman-teman. Yang sering saya gunakan adalah kikil. Itu kalaupun seandainya mata itu cacat seperti terkena batu ya teman-teman, yang saya gunakan adalah kikil. Dan kalau matanya tidak memiliki kerusakan ya teman-teman, saya sering menggunakan batu asahan ya teman-teman. Karena apa? Karena kita mengasah dengan batu asah itu, mata pisau yang kita asah tersebut lebih tahan teman-teman, apalagi kita mengasahnya memakai air. Nah teman-teman, dari cara yang pertama tadi, teman-teman bisa gunakan ketiga cara tersebut. Yang pertama dengan menggunakan gerinda, mata gerinda. Kalau saran dari saya, alangkah lebih bagusnya hanya untuk membentuk mata pisau tersebut. Karena kalau kita keseringan menggunakan mata gerinda, itu mata pisau tersebut cepat habis ya teman-teman, atau cepat rusaknya. Karena dengan menggunakan mata gerinda itu kan mengasahnya itu kan mata pisau pasti panas teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya, saran dari saya, hanya untuk membentuknya saja teman-teman. Setelah teman-teman membentuk mata pisau tersebut, alangkah lebih bagusnya teman-teman mengasahnya menggunakan kikil ataupun batu asahan. Nah teman-teman, dari diantara tiga cara tersebut ya teman-teman, yang pertama dengan menggunakan mata gerinda. Kelebihan dari menggunakan mata gerinda, kalau kita mengasah menggunakan mata gerinda, itu cuman kita mengasahnya cepat ya teman-teman, tidak terlalu lama, dan tajamnya pun cepat. Dan kekurangan dari mengasah menggunakan mata gerinda tersebut ya teman-teman, itu kekurangannya mata pisau cepat habis, dan kemudian mata pisau cepat rusak ya teman-teman. Karena di ujung mata pisau yang tajam ini teman-teman, itu ada namanya sepuh. Jadi kalau sepuhnya rusak karena kita mengasah menggunakan mata gerinda, pasti mata pisau tersebut cepat habisnya teman-teman. Dan kemudian cara yang kedua ya teman-teman, menggunakan kikil. Kalau teman-teman menggunakan kikil, alangkah lebih bagusnya setelah teman-teman mengasah membentuk mata pisau dengan mata gerinda tadi yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Setelah terbentuk, setelah bulat seperti ini dan matanya udah seperti parang ya teman-teman, lebih bagusnya teman-teman menggunakan kikil. Kalau seandainya ada yang rusak, misal di ujungnya ini rusak kena batu atau kena kayu, atau ada yang sobek bagian sini ya teman-teman, alangkah lebih bagusnya teman-teman memperbaikinya dengan kikil. Dan seandainya mata pisau ini tumpul teman-teman, alangkah lebih bagusnya kita menggunakan kikil tersebut untuk membentuknya kembali. Dan cara yang ketiga teman-teman, setelah kita menggunakan kikil tersebut, seandainya teman-teman kalau untuk mengasah mata pisau yang tidak ada cacatnya teman-teman, misalnya seperti ini, hanya untuk ketajaman, sekedar saran dari saya, alangkah lebih bagusnya memakai batu asahan dan menggunakan air. Karena dengan menggunakan batu asahan, apalagi kita menggunakan air mengasah mata pisau tersebut, mata pisau yang kita gunakan pasti akan lebih tahan teman-teman. Jadi teman-teman seandainya kerja menebas, itu mata pisau itu bisa tahan lama teman-teman. Kalau kita menggunakan diantara cara tiga itu, cara yang ketiga dengan menggunakan batu asahan. Karena
penggunaan batu asahan tersebut memang tergolong lama. Itu adalah suatu kekurangan dari batu asahan ya teman-teman. Kita mengasahnya lama, tapi kelebihannya itu teman-teman, ketahanan dari pisau yang kita gunakan ini itu lebih tahan teman-teman, tidak gampang tumpulnya. Oke teman-teman, itu dah sedikit tutorial dari saya ya teman-teman. Tutorial. Saya bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, saya hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan ikuti saya terus di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.